Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita telah bersama Gurunda Ustadz Muhammad Rusdi. Beliau adalah Mudirul Ma'had, Direktur Ma'had Akisi yang terletak di Bogor. Ya. Insya Allah dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan berbicara, saling bertukar wawasan bersama beliau. Insya Allah akan bercerita tentang pendidikan. Nah, ketika berbicara tentang pendidikan, berarti kita akan memulai dengan perjalanan hidup beliau. Ustadz Rusdi, Insyaallah. sedikit Ustadz, kita akan dengarkan perjalanan antum sewaktu memulai karir pendidikan, kemudian sampai sekarang alhamdulillah menjadi direktur di Akisi. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Ustadz Sunaria, berawal dari latar belakang ya, secara individu. Alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang memang dikelilingi oleh para ustadz-ustadz dan ulama-ulama besar. Alhamdulillah, itu yang saya syukuri, bahwa para pembesar-pembesar lembaga pendidikan khususnya untuk di daerah Sulawesi dan Kalimantan itu termasuk keluarga besar saya, sehingga sedikit banyaknya sangat mempengaruhi ya pendidikan yang saya dapatkan juga dari SD atau dulu masih madrasah ibtidaiyah ya. Alhamdulillah di lingkungan pesantren juga ya, Darul Istiqamah yang menjadi basic besar khususnya untuk wilayah Sinjai. Di situ saya mengenyam pendidikan kurang lebih 6 tahun. Madrasah ibtidaiyah, kemudian lanjut pendidikan di Darul Hufaz ya. Dulu sebelum ke Darul Hufaz sih sebenarnya sempat belajar juga di Darul Istiqamah ya. Cuma karena jarak rumah dengan pesantren terlalu dekat jadi sering bolos. Banyak kaburnya. Kalau udah jadwal untuk ceramah ya inisiatif untuk kabur. Karena belum punya keberanian waktu itu untuk mau berceramah, berdakwah ya. Sehingga orang tua kemudian punya inisiatif untuk memindahkan saya ke 77 Darul Hufaz. Ya, alhamdulillah di sana kurang lebih 7 tahun saya banyak dapat ilmu, pengalaman, pendidikan kejiwaan, termasuk juga karakter ya, akhlak, etika, dan banyak yang saya dapatkan di Darul Hufaz itu. Alhamdulillah di Darul Hufaz tentunya pengalamannya jauh lebih banyak dibanding SD dulu. Kalau madrasah ibtidaiyah mungkin nggak terlalu banyak pengalaman di situ. Di 77 di Darul Hufaz ini banyak memberikan warna bagi saya, khususnya di bidang pendidikan ya. Di sana kemudian saya belajar basic bahasa Arab, dapat basic bahasa Inggris ya, kemudian juga tahfiz Al-Quran, dan yang penting juga masalah keorganisasian ya. Kalau di 77 ada yang namanya organisasi santri Darul Hufaz ya, OSDA ya. Situ kami banyak diajar dan dididik oleh para ustadz-ustadz yang alumni Gontor ya, jadi mereka punya kafaah keilmuan di bidang itu ya, berorganisasi. Ustadz, saya potong sedikit. Ya. Berarti Ustadz Rusdi ini tamatan 77 Ustadz ya? Iya, benar. Dan prosesnya
kalau kita hasil sekarang ya, Ustaz Rusdi sebagai direktur, mungkin teman-teman melihat Ustaz Rusdi sudah menjadi pimpinan dan sebagainya, tetapi ternyata di balik itu ada proses, Ustaz ya. Jadi seperti teman-teman kabur dan sebagainya, Ustaz Rusdi pernah juga mengalaminya seperti itu ya. Kalau kabur-kabur dari pesantren sih saya termasuk nggak terlalu banyak ini ya, melanggar juga alhamdulillah nggak banyak pelanggarannya, termasuk ya mungkin ya sedikit berdisiplin lah karena rasa takut pada saat itu ya untuk melanggar karena hukuman-hukumannya ya, walau ada beberapa kali kemudian merasakan nikmatnya pukulan dulu di Darul Hufat yang kemudian membuat saya semakin kuat gitu ya. Saya ingat dulu diantaranya ya, termasuk saya waktu itu menjadi bagian bahasa ya di OSDA pada saat itu, tapi saya sendiri yang melanggar bahasa. Akhirnya harus dihukum oleh Ustadz ya. Ustadz pukul saya sampai di belakang, tepat di belakang apa namanya ini ya, betis ya. Dan itu Masya Allah luar biasa sampai berat untuk bisa beraktivitas. Itu perjuangan, bagian dari proses pendidikan yang saya dapatkan di Darul Hufat. Tapi itu nggak membuat saya kemudian patah semangat untuk belajar. Saya jadikan hikmahnya adalah dari situ kemudian saya harus lebih fokus dan konsentrasi lagi untuk belajar. Masya Allah. Ustaz, berarti pertanyaan saya begitu. Berarti selama proses belajar di Darul Hufat, dari segi misalkan Ustadz tekunnya, kemudian sedikit pelanggaran dan sebagainya, apakah itu juga masuk proses pembelajaran, Ustaz? Ya, tentunya. Kalau dulu kami didoktrin di Ma'had, semua apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, itu adalah pendidikan. Termasuk juga yang dipukul. Termasuk pukulan itu adalah bagian dari pendidikan. Mendidik kita untuk lebih kuat dan bisa menerima hukuman sebagai bagian dari konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Itu bagian dari pendidikan yang saya dapatkan. Dari situ mendidik saya bagaimana kemudian bisa berdisiplin, ya, berdisiplin waktu. Kemudian ya harus siap untuk menerima setiap risiko yang kita ambil. Baik. Berarti Ustaz Rusdi lulus dari 77 selama 7 tahun. Ya. Kemudian Ustadz menempuh pendidikan di mana, Ustaz? Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Libya, semoga ilmu pengetahuan Islam dan Arab ya. Tempat antum juga kuliah di sana. Prosesnya juga lumayan. Kalau di Libya kan ada I'dad, Takmili, ada 3 tingkatan ya. Untuk I'dad 2 tahun, Takmili setahun, Syariah 4 tahun ya. Cuma alhamdulillah waktu itu saya memberanikan diri untuk daftar di Takmili langsung. Masya Allah. Ya, di Takmili langsung. Jadi nggak lewat I'dad. Alhamdulillah pada saat itu saya diterima di Takmili dan ya itu menjadi awal pertama kali saya belajar di Libya. Berarti Ustadz berapa tahun di Libya? Di Libya setelah takmili saya nggak langsung syariah, ambil diploma lagi, ambil diploma 1 tahun, jadi kurang lebih 6 tahun. Masya Allah. Ya 1 tahun lebih awal dari teman-teman yang ambil dari I'dad lah. Jadi sebenarnya 7 tahun Ustaz ya, 7 tahun. Ya harusnya 7 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. 6 tahun. Sudah mulai ada peningkatan progres di situ. Baik teman-teman. Kemudian saya ingin mengupas sedikit Ustadz Rusdi berjuang di Jakarta. Waktu itu masih ada keluarga Ustadz atau bagaimana? Alhamdulillah waktu itu ada kakak, tapi kakak tinggalnya di Tangerang. Jadi Ustadz keluarga tinggal di keluarga atau bagaimana, di kosan? Berawal saya kos-kosan. Kos-kosan. Iya, dengan beberapa teman, termasuk ya Ustadz Umar diantaranya, yang selalu bersama dengan saya dari awal karena memang seangkatan juga dengan saya di 77 ya. Di Libya pun satu kos sama Ustadz Umar, alhamdulillah. Nah, mulailah di situ proses bagaimana Ustadz transisi lah ya. Jadi waktu di Sinjai, waktu di Bone, kemudian pindah ke Jakarta. Iya. Dan sekarang ber-KTP Jakarta. Masya Allah. Jadi sudah pindah daerah teman-teman. Nah, kita ingin memulai proses itu, Ustaz. Mungkin Ustadz ceritakan sedikit proses bagaimana Ustadz menjadi kader dari satu yayasan
akal. Akal. Oh iya. Ya. Jadi dulu masih di Lipia pada saat itu ya. Sudah di Syariah kalau nggak salah semester 7. Saya diajak Ustadz Umar Makkah. Ustadz Umar Makkah. Ya, Ustadz Umar Makkah. Beliau kebetulan sering ngisi kajian ya di daerah Jakarta Utara. Iya, Ustaz. Ya. Di tempat Ustadz Bakhtiar juga sering ngisi dan keluarga besar beliau juga ternyata domisili di sana. Ya. Ngajak saya untuk hadir pada satu kegiatan KKSS waktu itu di Taman Mini, ya. Ya, ya, ya. Di TMI waktu itu yang hadir termasuk orang tua kita, Pak Yusuf Kalla, kemudian Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Bakhtiar pada saat itu diminta untuk mengisi acara doa penutup. Nah, disitulah saya kemudian diperkenalkan oleh Ustadz Umar. Ada Jadi wasilah Ustadz Umar. iya, Masya Allah. benar. Ya. Jadi diperkenalkan oleh Ustadz Umar, ketemu dengan Ustadz Bakhtiar. Ya. Alhamdulillah kami duduk di tempat VIP Masya Allah. karena diajak sama Ustadz Bakhtiar duduk. Setelah selesai acara di Taman Mini, saya diajak ke tempat kajian Ustadz Bakhtiar. Ya. Ya, sambil ngobrol panjang, ternyata beliau pernah mengenyam pendidikan juga, bahkan pernah menjadi seorang guru di 77 yang waktu itu masih MQWH waktu itu, yang Majelis Qurra wal Hufaz, belum menjadi Darul Hufaz. Karena sedikit nyambung ya background pendidikannya, saya dari 77 dan beliau juga pernah di 77. Akhirnya semakin sering ada pertemuan. Ya. Kemudian pernah sekali waktu saya diajak dengan beberapa teman untuk ikut TFT, Training for Trainer untuk waris. Masya Allah. Yang waktu itu diajar oleh Ustaz Abdul Yazid. Ya. Yang juga alumni Gontor dan pernah di 77. Nah, ini semakin kuat ya hubungan emosional karena pernah satu alma mater ya. Ya. Satu alma mater yang kemudian membuat gelora ukhuwah Ya. semakin kuat pada saat itu. Alhamdulillah akhirnya ya sedikit demi sedikit kenal dengan kenal dengan beliau ya, Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Baik, Ustaz, singkat cerita, kemudian Ustadz Rusdi lulus dari Lipia, Ya. kemudian tiba-tiba ditawarkan atau bagaimana Ustaz? Ditawarkan menjadi pimpinan Ya. atau mungkin menjadi apalah gitu Ustaz. Guru Nah, dulu setelah selesai di Lipia, saya nggak langsung bergabung dengan Akel. Dulu itu saya masih sempat daftar jadi guru di Husnul Khotimah di Kuningan, Jawa Barat. Pada saat itu saya jadi wali kelas, tapi nggak lama, saya bergabung di Husnul Khotimah di Kuningan itu, kemudian diajak sama Ustadz Bakhtiar. Sebelumnya sih sebenarnya waktu itu saya karena diajak pulang ya ke Sulawesi, ke Sinjai. Kebetulan ada acara waktu itu dan saya akhirnya memutuskan udah nggak mau melanjutkan lagi di Husnul Khotimah. Tapi tiba-tiba ditelepon diajak karena sudah sedikit dekat. Saya ikut kegiatan pengajian Ustadz Bakhtiar ya. Jadi dulu masih apa istilahnya itu ya, ala sirkus lah ya. Semua fasilitas dan alat-alat persiapan penunjang untuk dakwah dan pengajian Ustadz Bakhtiar itu dulu beliau semua yang bawa, bahkan sampai makanan snack-snack untuk jamaah pun dibawa oleh Ustadz Bakhtiar langsung. Saya ikutin itu dari pagi bergabung sama beliau sampai jam 12 malam, kadang baru pulang selesai dakwah beliau. Baik Ya. Ini menarik pemirsa, jadi teman-teman semua ternyata ada hikmat di situ Ustadz ya. Iya. Jadi selama proses belajar itu ternyata beliau Ustadz Rusdi yang kita kenal sekarang jadi pimpinan ya, dan ternyata khidmat itu berjalan sampai Ustadz Rusdi diamanahkan seperti itu saja. Iya benar. Jadi setelah kegiatan TFT, Training for Trainer Waris itu, kemudian ikut roadshow dengan Ustadz dari berbagai macam tempat kajian beliau itu, ya dari situ saya banyak diajak sama beliau untuk ikut perhatikan kajian dan pengajian beliau. Dari situ saya kemudian belajar sedikit dan muncullah ide beliau untuk membangun semacam pesantren ya. Walau sebenarnya sebelum di Megamendung memang sudah ada ya, Kisi itu Ar-Rahman Quranic College itu sudah ada di daerah Duren Sawit
ya, yang dipimpin oleh Ustadz Kamal ya selaku pimpinan tahfiz, Ustadz Kamal Malawi. Baik, Ya. Ustadz, ditahan dulu, ini sesi menarik nih. Jadi awal mula Ustadz Rusdi menggagas pesantren Akisi. Ya. Nah, teman-teman, saya bocorkan sedikit bahwa ternyata Akisi itu juga kami sebagai santri dulu ya. Ya. Jadi Akisi itu pondok pesantren yang menerima lulusan SMA, lulusan SMA ya. Ya, Lulusan SMA dan sederajat. benar. Dan luar biasanya lagi, pesantren ini menggratiskan mahasiswanya atau Ya. santrinya. Hmm. Nah, ini yang harus kita kaji lebih dalam. Jadi saya diceritakan lagi awal mulanya Ustadz Rusdi masuk dan bergabung di Akisi. Nah, seperti apa? Ya. Oke, jadi ada satu waktu kemudian Ustadz Bakhtiar itu berbalik arah 100 derajat. Masya Allah. Kalau dulu kajian-kajian beliau itu sempat berbayar ya karena untuk fotokopi modul materi tadabbur beliau. Waktu itu kemudian beliau komitmen udah sekarang semuanya free. Masya Nah, Allah. kita gratiskan dan mahat yang rencananya akan saya bangun juga nanti akan gratis ya, full beasiswa. Nah, waktu itu saya diajak ngelihat pesantrennya, di gambaran saya kirain sudah ada pesantren, sudah lengkap fasilitas, sudah ada santri dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya diajak hanya satu bangunan saja rumah, hasil villa ya, villa yang diwakafkan pada saat itu sebenarnya. Ya, Ya. berarti masih Dan beliau sampaikan ke saya, ini mahat antum nih, antum kiainya di sini. Ya Robbi, ini gimana kiai nggak ada muridnya, tidak ada asrama, fasilitas dan lain sebagainya, penunjang pendidikan pun nggak ada sama sekali. jadi belum ada santri satupun, Ustaz. Belum ada. Masya Allah. Pertama kali diajak untuk survei aja sebenarnya sih, survei tempat. Setelah survei itu udah antum tetap di sini sebagai kiainya, mana santri. Ya, ada 3 prinsip yang dipegang oleh Ustadz Bakhtiar yang diajarkan ke saya, disampaikan ke saya untuk membangun ma'had ini. Pertama, kalau dari segi kedisiplinan kita kiblatnya ke Gontor. Baik. Kalau dari segi keilmuan kita kiblatnya ke Madinah, Jamiah Islamiyah bil Madinah al Munawwarah. Terus kalau dari segi keikhlasan kita ngambil dari 77 Masya Allah. Darul Hufaz. Jadi Berarti mengkolaborasi. mengenanya dengan Ustadz Rusdi. Iya. Karena background pendidikan dari 77 dan sudah sedikit tahu lah tentang ma'had karena saya tinggal di situ kurang lebih 7 tahun. Ya, ini yang kemudian dijadikan sebagai pegangan awal dulu Ustadz Bakhtiar kemudian mengajak saya untuk bergabung. Baik, teman-teman semua, menarik. Dan ini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin bertanya sedikit, Ustadz Rusdi, bagaimana mengembangkan pesantren? Apakah ada prinsip Ustadz atau prinsip pondok atau mungkin modal tadi, modal nekat juga ya sebenarnya. Jadi modal nekat, ada keikhlasan. Nah, ini tidak mudah pemirsa, teman-teman semua. Beliau orang luar daerah kemudian bisa mengemban amanah di pesantren di Jawa, kemudian menggratiskan full sampai sekarang, Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun, Masya Allah. 11 tahun pesantren berjalan. Jadi berapa alumninya sekarang? Sudah ada sekitar 300-an mungkin ya alumni. Masya Allah, 300. Termasuk Ustadz Husain yang beliau reporter Gaza itu. Ya, benar. Masya Allah. Muhammad Beliau Husain. ternyata alumni Akisi juga. Dan Ya, banyak itu alumni perdana. Perdana. Alumni pertama Akisi Muhammad Husain. Masya Allah. Kemudian yang sekarang ada Ustadz Ahmad Lizar ya, kepala sekolah di SMA Aklis Purwakarta. Ada Ustadz Haris Renaldi yang juga menjadi rektor Oh, Masya Allah. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Ada Ustadz Fatur Razi ya, memimpin pesantren juga Ilmu Zalad Mubarakan di Depok, dan ada banyak alumni alhamdulillah. Baik. Jadi ada beberapa hal ilmu yang saya dapatkan karena saya sudah dapat banyak dari 77 tentang nilai-nilai keikhlasan, bagaimana pimpinan Talandre Allah yarham banyak mengajarkan kepada santrinya bagaimana kita berbuat dengan penuh keikhlasan. Di Rahman Qurani College ini juga saya diajar oleh Ustadz Bakhtiar banyak hal. Ada beberapa patahan kalimat ya.
kalimat-kalimat beliau yang menghujam Masya Allah. ya Ini ke dalam suasananya sudah mulai. hati saya ini. Iya, iya, Ya, beliau sering mengatakan bahwa Allahnya orang Saudi itu sama dengan Allahnya orang yang ada di Indonesia. Ya, ya. Tapi apa yang membedakan kita antara Saudi dengan Indonesia adalah keberkahan. Masya Allah. Orang Saudi mungkin lebih pandai membuka berkah ya, membuka pintu-pintu langit Ya. pada saat itu ya. Maka kita juga harus bisa membuka pintu-pintu keberkahan itu. Kita buka pintu langit itu agar Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Jadi tidak usah terlalu banyak mengharap kepada manusia, mengharap sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditanamkan ke semua Santri-santri pun sering saya ingatkan, saya sering saya sampaikan hal demikian, bahkan sampai ustadz-ustadznya pun seperti itu. Ustadz-ustadznya di awal-awal menjalankan amanah ya, juga tidak mudah. Bagaimana kita merekrut, mengajak teman-teman alumni Lipia misalnya mau bergabung bersama kita dan tidak menjanjikan apa-apa, ya. Jadi dulu Ustadz sempat mengatakan, ya udah kita siapkan saja ruang untuk para walet, biar walet-walet itu yang berdatangan. Ya, kita siapkan yang terbaik tempatnya biar walet-walet itu yang datang. Alhamdulillah dengan keyakinan itu akhirnya orang-orang saleh pun datang untuk menjadi tenaga pengajar, murabbi, pendidik ya buat para santri di Ekisi. Nah, makanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para asatidz yang sudah pernah berkontribusi untuk pengembangan pendidikan yang ada di. Berarti prinsipnya Ustaz membuka keberkahan langit. Iya. Masya Allah. Benar. Bagaimana cara kita membuka pintu langit? Masya Allah. Baik teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara dan saya ingin sebenarnya lebih panjang lagi momennya, tetapi mungkin keterbatasan waktu kita. Iya. Dan tapi satu pertanyaan nanti saya akan tanyakan lagi terakhir. Tapi sebelumnya nanti teman-teman semua yang ingin bergabung dengan Akisi, alhamdulillah, bisa mendaftar sekarang Ustaz ya? Boleh. Sekarang ini sudah sedang dibuka pendaftaran untuk program kaderisasi dai. Kaderisasi Ya, dai. jadi yang kita butuhkan ini adalah para kader-kader yang siap terjun di masyarakat. Karena semakin luas dan semakin melebarnya ekspansi dakwah Akal Islamic Center ini, ya termasuk di daerah Halmahera misalnya, di Merapi, di Makassar dan tempat-tempat lainnya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Rusdi. Oh, iya, Tapi satu pertanyaan lagi Ustaz ya tadi. Nah, tapi teman-teman yang mau ikut bergabung bersama Ustaz Rusdi, insya Allah silakan di komen nanti ya, ditanyakan, kita akan share brosurnya, pendaftarannya dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz. Ini sebenarnya mungkin berat tapi harus jujur. Nah, jadi menegangkan ya. Jadi tegang. Ustaz, kalau Ustaz diberi pilihan untuk melanjutkan amanah ini atau diberikan amanah untuk kembali ke daerah Ustadz, Kabupaten Sinjai. Sekarang kita berada di Kabupaten Sinjai ya. Apakah Ustadz menerima atau melanjutkan amanah ini? Ya. Bismillah, karena sudah berkomitmen ya, sudah berikrar bahwa mati dan hidup kita sudah di yayasan, insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di situ. Dan untuk saat ini saya juga masih merasa karena ini adalah tanggung jawab dan amanah dan peluang besar. Artinya saya tidak perlu mendakwahi semua orang, cukup para dai-dai saja yang kemudian kita ajar, kita didik, kemudian mereka sebarkan ilmu ke ini, akan semakin luas manfaatnya. Jadi bagaimana kesimpulannya bagaimana nih? Untuk saat ini pun karena kita melihat di Sinjai mungkin sudah banyak asatidz ya, dan potensi serta peluang kita di sini, saya di sini ya, belum bisa melihat itu, maka ya masih tetap untuk komitmen di bergabung bersama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Masya Allah. Jadi masih tertutup ya. Jadi pesantren-pesantren yang masih ada di Sulawesi yang berjuang, mungkin belum saatnya untuk merekrut kembali putra daerah yang Masya Allah. Karena masih banyak ustadz di sini. Masih banyak ustadz yang lebih kompeten, punya kafa ilmiah yang jauh lebih
besar dan lebih banyak insya Allah. Beliau sangat zuhud. Baik teman-teman semua, berakhirlah kita di penghujung acara. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman atau siapa saja yang ingin mendaftarkan diri untuk bergabung bersama Akisi Ar-Rahman Quran College, Ya. silahkan di komen nanti di akun kami. Kemudian jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan ini. Jadi jangan berhenti di tangan Anda, share sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan kembali dengan inspirator yang lebih top lagi, seperti Ustaz Rusdi. Insyaallah. Dan terima kasih banyak Ustaz Wa iyyakum telah jazakallah. bersama kami dan memberikan waktu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.